Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Setelah kita kemarin UTS, kita kali ini akan belajar bersama mengenai akuntansi untuk pajak penghasilan. Oke, saya share screen. Jadi ada beberapa learning objective teman-teman yang di sini. Yang pertama ini terkait describe the fundamentals of accounting for income taxes. Mari kita lihat sama-sama. Intinya, perusahaan corporation must file income tax return following the guideline developed by the appropriate tax authority. Jadi harus mengikuti ketentuan perpajakan begitu ya. Tetapi dalam pencatatannya, akuntansi itu menggunakan kalau di Indonesia pakai PSAK. Jadi intinya akan ada kemungkinan perbedaan pencatatan. Nanti kita lihat di bawah, misalnya nih, misalnya salah satu contoh aja. Kalau menggunakan pajak di Indonesia, kalau depresiasi biasanya kan menggunakan ada dua pilihan tuh, straight line atau declining. Nah, mungkin saja kalau yang di IFRS atau di SAK itu menggunakan model penghitungan depresiasi yang lain, begitu. Sehingga akan ada perbedaan sebenarnya income-nya di tahun tersebut berapa. Gitu, nanti kita lihat. Nah, ini tadi. Jadi financial statement itu eh, apa namanya itu di sini ya. Saya di sini ada saya buat gini deh, coretan kayak biasanya. Nah, sini exchange investor and credit, kreditor. Kemudian kalau tax terkait tax itu terkait kepentingan dari tax authority-nya. Nah, kemudian ketika ketemu pre-tax financial income, nah, itu kan nanti dikalikan berapa, misalnya katakanlah 40% gitu ya tax rate-nya. Nah, itu 40%. Nah, tetapi untuk menemukan pre-tax-nya ini, untuk perusahaan itu menggunakan IFRS. Nah, sedangkan kalau dari tax authority itu menggunakan yang namanya tax law. Jadi berbeda, akan ada perbedaan. Sehingga perlu dicatat apakah itu nanti menjadi liability ataupun menjadi aset. Begitu. Kita lihat nanti ya. Kita lihat contohnya. Chelsea Incorporation reported revenue of, jadi ada revenue 130.000 dan expense-nya 60.000 untuk tiap tahun. 3 tahun pertama dari operasinya si Chelsea. Untuk kepentingan tax, Chelsea report the same expense ya. Nah, kita anggap sama expense-nya. Nah, kalau tadi saya sempat cerita depresiasi kan tadi beda tuh depresiasinya. Nah, ini ceritanya sama. Kemudian Chelsea reported taxable revenue-nya 100 di tahun 2022, 150 2023 and 140 in 2024. Kemudian, what is the effect of on the account of reporting different amount of revenue for IFRS versus tax? Nanti kita lihat. Gimana nih perbedaannya ini gitu. Nah, perlakuannya bagaimana perbedaannya? Di sini ternyata 100 di 2022, 150 2023 dan 140 di 2024. Nah, untuk keperluan tax reporting, nah, itu revenue-nya yang terkait untuk IFRS reporting itu revenue-nya sama sebenarnya teman-teman tadi ya di soal. Nah, reported the oh ini yang kalau di soal lama tulisannya ini ya tulisannya di sini same expense doang ya. Nah, ini ceritanya ini teman-teman. Kalau berdasarkan pencatatan SAK atau di sini IFRS kalau internasional itu sama ini sebenarnya teman-teman di 3 tahun ini untuk memudahkan mikir ya. Revenue-nya 130 dan expense-nya 60. Sehingga diperoleh pre-tax financial income-nya itu 70.000. Sehingga ada income tax expense yang dicatat itu 28.000. Nah, ternyata nih 28.000 income tax expense di tahun 2022 itu belum tentu 28.000 yang harus dibayarkan ke tax authority. Kenapa? Karena ternyata by tax authority sebenarnya revenue dia itu cuma 100.000 gitu. Kok bisa gitu, Pak? Ya bisa aja misalnya nih, misalnya ternyata dia itu masih receivable ada 30.000. Nah, ini beda 30.000 ya ini ya.
Ada 30.000 pendapatan yang belum diterima cashnya, masih jadi account receivable dan baru diterima tahun depannya. Begitu. Itulah yang menyebabkan perbedaan yang dikenakan pajak. Jadi meskipun sama-sama rate-nya 40%, yang dikenakan pajak di sini ternyata cuman diperoleh 40.000. Sehingga pajak yang dibayarkan in cash to the tax authority is only ini 16.000 ini. Hanya 16.000 yang dibayarkan. Sehingga ada expense segini tapi cuman bayar segini, nanti ada liability seperti yang akan kebawa ke tahun selanjutnya. Gitu nah, teman-teman. Begitu pula teman-teman pelajari di sini ini ada perbedaan. Jadi lebih banyak di sini nih 36, di sini cuma 28. Begitu pula yang di sini lebih banyak juga. Di sini 32, di sini 28. Kalau teman-teman perhatikan in total akan sama jumlahnya, di sini 84 selama 3 tahun. Di sini juga 84 selama 3 tahun. Itulah yang namanya temporary difference, teman-teman. Jadi akan temporer. Tadi saya ceritakan apakah itu karena account receivable ataupun karena hal-hal lain. Begitu pendapatan yang diakui di pajak tapi tidak diakui di FRS. Karena FRS pakai accrual, tapi kalau pajak normalnya sih pakai cash gitu. Atau sebaliknya. Gitu, teman-teman. Nah, ini tadi ya. Comparisonnya teman-teman perhatikan sama sebenarnya. Jadi pada 2022 ada deferred tax. Nah, tadi saya bilang ada liability. Kenapa jadi liability tadi? Karena harusnya bayar 28 di sini, tetapi bayarnya cuma 16. Ada liability ini, teman-teman. 12. Nah, kebalikannya di 2023 misalnya, harusnya bayarnya 28, tapi dia bayarnya 36. Sebenarnya kalaupun ini nggak ada di 2022, ini yang namanya jadi aset, teman-teman. Karena bayarnya lebih banyak daripada income tax expense by perhitungan di IFRS atau di SAK. Tetapi karena sebelumnya udah ada liability, ini mengurangi, teman-teman. 8.000 reduce tax liability-nya berkurang 8.000, kemudian berkurang lagi di tahun 2024 menjadi 4.000. Gitu. Ini secara umum, a temporary difference is the difference between the tax basis of an asset or liability and its reported carrying or book amount in the financial statement. That will result in taxable amounts or deductible amounts in future years. Jadi teman-teman, kayak ke bawah di tahun-tahun selanjutnya begitu. Itu yang namanya temporary difference. Nanti ya teman-teman satu lagi ada nanti eh apa ya istilahnya saya lupa, difference yang tetap gitu, apa fixed difference apa apa ya lupa. Perbedaan yang tetap itu tidak akan ke bawah ke tahun-tahun selanjutnya karena misalnya memang tidak dipajakin gitu, misalnya bunga dari government bond itu misalnya nggak kena pajak gitu supaya menarik, pemerintah membuat government bond tanpa pajak itu supaya menarik investor, bisa aja jadi perlu dilepas dari laporan keuangan kalau kayak gitu. Tapi kalau yang temporal difference ini akan ke bawah tahun-tahun selanjutnya, misalnya saya cerita tadi account receivable yang belum terbayar nanti eh, akan ke bawah ke tahun selanjutnya perhitungan pajaknya. Kalau perhitungan pendapatannya, kalau by IFRS kan udah diakui nih karena accrued, karena accrual basis. Nah, ini teman-teman baca sendiri ada future taxable amount, deferred tax liability represent the increase in tax payable in future years. Saya ceritain tadi ya. Nah, tadi seperti yang ini ada liability ini teman-teman. Ada 12.000, jadi tahun depannya akan naik nih. Nah, ini tahun depannya harusnya 28 jadi 36, tahunnya depannya lagi harusnya 28 jadi 32. Ini yang disebutkan increase in tax payable in future years. Nah, kemudian ada future deductible amounts. Itu disebut deferred tax asset atau DTA, teman-teman. Bolehlah nulisnya biar mudah DTA. Represent the increase in tax refundable or saved in future years. Kayak tadi, misalnya ini nggak ada nih tahun 2022, start di 2023. Nah, itu bayarnya 28, tax expense 28, tapi bayarnya 36. Nah,
Berarti kan lebih tinggi nih yang kita bayarkan, cash yang kita bayarkan. Jadi kayak kita punya aset senilai 8.000. Gitu. Gitu aja teman-teman. Nah, kita lihat di contoh Chelsea situation, the only difference, contohnya di atas tadi ya masih nyambung. The only difference between the book basis and tax basis of the assets and liabilities related to account receivable that arose from revenue recognized for book purpose. Nah, revenue-nya udah direcognize untuk akuntansi. Tetapi karena ini cash basis untuk tax authority, nah ini 30.000 ini belum diakui. Nah, sehingga per-tax account-nya di sini masih nol gitu. Padahal di sini sudah diakui pendapatannya, tapi sebagai account receivable 30.000. Nah, 30.000 inilah yang akan kebawa ke tahun 2023 dan 2024. Kalau dari ceritanya tadi, di sini ke bawah 20 di 2023 dan ke bawah 10 di 2024. Kayak gitu. Sekarang terkait deferred tax liability, computation of deferred tax liability. Nah, a deferred tax liability. Nah, ini udah tadi ya. Udah tadi yang kita bahas sama ini. Intinya mengulangin. Jadi perbedaannya tadi kan 30.000 di sini. Nah, 30.000 tax basisnya 0. Nah, berarti ada perbedaan 30.000. Kali pajaknya 0,4 ada 12.000 tax liability. Deferred tax liability. Yang akan nanti terutang dibayarkan di tahun-tahun selanjutnya tadi. 8.000. Nah, tadi ya, mana tadi? Ini 8.000 di tahun 2023 dan 4.000 di tahun 2024. Nah, ini diulang lagi nih. Ya pokoknya gitulah. 8.000 di 2023 dan 4.000 di tahun 2024. Intinya in total akan habis perbedaan 30.000 akan receivable-nya dan perbedaan liability yang sebelumnya muncul udah dibayar habis di 2 tahun ke depan. Apalagi nih. Nah, ini illustration computation of income tax expense. Ini masih sama ini ya teman-teman ya. Masih sama. Because it is the first year of operation for Chelsea, there is no deferred tax liability. Ya, jadi 2022 ini karena pertama kali, maka nggak ada deferred tax liability, nor apa namanya deferred tax asset. Nah, sehingga baru muncul. Sehingga di sini deferred tax liability at beginning of 2022 is zero. Jadi tinggal 12 itu murni. Itu current tax yang dibayarkan 16.000 sehingga income tax expense in total 28.000. Masih sama ya dengan yang tadi teman. Kenapa diulang-ulang ya? Oh, ini ya, ini intinya penjurnalannya itu gimana sebenarnya? Pokoknya ya teman-teman, kalau kaitannya dengan temporary difference, pokoknya teman-teman langsung mengalihkan katakanlah 40% ya. Saya lebih suka yang pakai ini di atas tadi udah jelas nggak usah diulang-ulang. Ini ya. Jadi di sini kan sebenarnya udah kelihatan ini. Pokoknya ini menghitungnya kayak gini. 100 revenue ini 100 yang diakui pajak. Kemudian expense-nya sama sebenarnya 60. Ini yang taxable income-nya ini by authority, tax report, ya tax authority ini cuma 40.000. Nah, ini teman-teman kalikan 40% ketemu 16.000. Padahal sebenarnya di sini yang kalau accrual basis itu harusnya 70.000 diperoleh dari 130 dikurangi 60 itu kan langsung dikalikan 40% kan tax rate kan ketemu 28.000 lah 70.000 inilah kok 70.000 28.000 inilah yang sebenarnya teman-teman akui sebagai expense kan debit ya. Nah, jadi ini expense 28.000 kemudian tapi cash yang dibayarkan cash cash atau nanti apa namanya tax payable itu yang terutang itu 16.000 taruh di sini 16 gitu. Kemudian ini baru jadi liability atau deferred tax liability DTL gitu ya. Di sini sisanya 12. Ini udah selesai dari sebenarnya dari perhitungan sini aja kalau saya ya. Langsung aja gitu biar nggak pusing-pusing ya teman-teman. Harusnya sih sama ya.
Tuh, jadi langsung aja kayak gitu. 28, kemudian tax payable atau yang harus dibayarkan, yang nanti jadi cash gitu. Kalau langsung dibayarkan gimana Pak? Ya sini langsung cash juga boleh. Cash gitu, cash keluar. Tapi sebaiknya kayak gini ya, income tax payable dulu, baru nanti income tax payable pakai cash. Jurnal lagi di bawah. Kemudian sisanya yang dibawa ke tahun depan ya ini deferred tax liability. Nah, kemudian gimana di tahun 2023? Di tahun 2023 perbedaannya, teman-teman di sini ada beginning balance of DTL at the beginning of 2023, teman-teman. Jadi ada 12 tadi yang jadi DTL. Sehingga, Alhamdulillah. Sehingga ketika ada tax expense-nya itu adalah 36 sebenarnya income tax payable-nya. Tetapi ada 8.000, eh, ya 8.000, sehingga harus yang dibayarkan income tax expense-nya itu cuma 28.000. Ini perbedaannya kalau udah di tahun selanjutnya gitu. Tapi ya langsung aja kayak tadi sebenarnya nggak masalah juga teman-teman, kalau teman-teman bingung nih di sini nih. Ini kan income tax expense-nya 28.000 dapat dari mana? Saya lebih suka yang langsung pakai yang di atas teman-teman. Yang ini biar nggak bingung. Mana? Bukan ini. Nah, di atas ini udah ketahuan sebenarnya by IFRS atau SAK di kita itu sebenarnya 130 pendapatan Pak. Kemudian expense-nya 60. Berarti pre-tax financial income-nya kan 28. Eh, 28, 70. Dikalikan langsung 40%. Ketemulah di sini 28. Ya 28 inilah yang jadi expense teman-teman. 28 ini. Nah, kemudian cash yang dibayarkan berapa? Ya ini 36. Tadi sama kan, cash yang dibayarkan kalau di sini 2022 ini 16, di sini 36 gitu. Nah, 36 ini kan lebih gede nih daripada 28. Nah, kalau ini kan lebih kecil tadi sehingga muncul DTL. Kalau lebih gede dari 28, sehingga ini mengurangi DTL yang sebelumnya dikredit. Nah, sehingga kita debit berapa ini perbedaannya? 8.000 Pak. Kita debit lah 8.000 mengurangi DTL. Tadi ya, mana? Heh, mana ya? Nah, gitu, mengurangi DTL, teman-teman. Oh, nggak ada jurnalnya ya, teman-teman ya? Ini kan udah ya tadi ya. Nah, ini 2024. Iya, ini 2024 doang ini, teman-teman. Ya, kalau yang tadi 2023, berarti income tax expense-nya tadi kan 28. Ini 2023 tulis sini ya. 28. Terus tadi yang dibayarkan income tax payable-nya itu 36 yang harus dibayarkan. Sehingga perbedaannya ini itulah yang mengurangi ini tadi, mengurangi DTL senilai tadi 8. Itu di 2023. Ini di 23, ini di 24. Sama dengan yang tahun 2024. Yang income tax expense-nya by IFRS atau SAK itu 28 gitu. Kemudian yang harus dibayar by pajak cuman 32 sehingga mengurangi deferred tax liability senilai 4. Ini 4.000 tambah 8.000 pas habis deferred tax liability-nya yang sebelumnya 12.000 di sini. Habis ini kayak gitu teman-teman ceritanya. Itu yang namanya temporary difference teman-teman. Jadi ada temporer. Nah, sampai mana ya tadi ya? Ini habis dari 12, kemudian nanti akan hilang berkurang 8.000, 2023 berkurang 4.000, 2024. Statement of financial position ya ini. Statement of financial positionnya ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, components of income tax expense ya kalau laporan keuangan nih teman-teman.
Jadi ketika ada income before income tax, iya, atau kadang-kadang kalau zaman saya dulu itu EBT, earning before EBIT nih, EBIT, earning before income tax, EBIT gitu, atau income before income tax, IBIT, itu 70.000 di 2023. Nah, itu kemudian bayar pajak 28.000. 28.000 itu nanti akan ada yang dibagi yang harus dibayar sekarang namanya current. Kemudian ada yang jadi DTL tadi, itu namanya deferred. Itu 12.000. Sehingga ketemu net income-nya tetap 42.000. Karena ini yang expense-nya ini 28.000 ini 40% dari 70.000. Tapi ada yang defer gitu aja. Apalagi nih? Ini contoh deferred tax. Future deductible amounts and deferred tax. Masih ya. Contoh temporary difference, tapi ini terkait expense ini terkait. Kalau tadi kan perbedaannya di account receivable-nya. Nah, ini kita lihat kalau terkait warranty liability. Contohnya, during 2022, Cunningham estimates its warranty cost. Ada estimasi nih. Garansi cost-nya related to the sale of microwave oven to be 500.000. Jadi udah diperkirakan nih akan ada garansi yang keluar, garansi expense, warranty expense terkait yang barang microwave yang dijual di tahun berkenaan 2022 itu 500.000. By accounting itu harus diakui di tahun berkenaan kan teman-teman karena accrual basis kan gitu. Tetapi for tax purpose the warranty tax deduction isn't allowed until it paid. Jadi itu hanya bisa diakui jadi expense kalau udah perusahaan bayarkan. Ketentuannya kan cash, normally cash basis sih kalau pajak dimanapun. Bentar. Jadi therefore Cunningham recognize no warranty liability on tax basis statement of financial position. Hmm. Sehingga kalau yang di sini itu ada perbedaan 500.000 kan teman-teman expense-nya itu. Kalau di sini nol, tax return-nya nol gitu. Sehingga ada perbedaan. Nah, diperkirakan tadi akan evenly over the next 2 years. Jadi akan jadi 2 tahun. 250 di 2023 dan 250 di 2024. Nah, implikasinya apa, Pak? Implikasinya kalau di tahun 2022, tahun berkenaan, taxable income tentu akan higher than pre-tax financial income. Why is this that like that? Karena bayangkan uangmu itu, expense-mu itu berkurang, yang harusnya mengakui 500.000 expense, nggak diakui sama pajak. Gitu. Sehingga di sini taxable income-nya yang kamu bayarkan ke pemerintah ya jadi lebih banyak karena EBIT-nya jadi lebih tinggi gitu. Kenapa jadi lebih tinggi tadi ya? Karena nggak dikurangi 500.000, nggak ada beban 500.000. Kebalikannya di tahun 2023 dan 2024 itu taxable income lower. Kenapa lower? Karena ketambahan beban 250.000 dan ketambahan beban 250.000 juga di 2024. Itu. When Cunningham pays the warranty liability, it reports an expense atau deductible amount for tax purpose. Because of this temporal difference, Cunningham should recognize in 2022 the tax benefit for the taxable deduction that will result from the future settlement of the liability. Nah, ini akan menjadi deferred tax asset. Kenapa defer? Kita lihat ya teman-teman. Oh, enggak ada ya. Kenapa defer? Karena tadi misalnya nih kan tadi yang dibayarkan ke tax authority lebih gede. Katakanlah nih, lebih gedenya sini harus yang dibayarkan 100K gitu. Ini yang yang dibayarkan. Tetapi yang expense-nya karena lebih kecil,
Nah, itu katakanlah 50K expense-nya. Tax expense maksudnya ini. Income tax expense-nya 50K. Nah, ini kan gedean yang 100K. Tax expense-nya by IFRS 50 kok. Tapi pajaknya malah 100. Nah, perbedaannya inilah yang jadi aset teman-teman. Yang namanya DTA, Deferred Tax Asset. Senilai 50 juga. Kayak ini. Kurang lebih gitu. Kita lihat contohnya. Ini teman-teman baca sendiri. Deferred tax assets represent the increase in tax refundable or saved in future years as a result of deductible temporary difference existing at the end of the current year. Contohnya, Hunt Company has revenues of 900,000 for both 2022 and 2023. It also has operating expense of 400,000 for each of these years. In addition, nah ini, Hunt accrues a loss and related liability of 50,000 for financial reporting purpose. Jadi sudah mengakui secara akrual loss dan liability 50 ribu. Apa sih Pak maksudnya loss and related liability? Ya misalnya ada something expense lah, expense something and liability gitu. Jurnalnya senilai 50 ribu. Nah ketika once muncul 50 ribu jadi expense, itu kan akan mengurangi pendapatan kita, EBIT kita. Sehingga by IFRS, pajak kita income tax-nya akan berkurang karena pengalinya kan berkurang net income-nya, before income tax-nya. Tetapi bayar pajak 50 ribu ini nggak ada. Expense 50 ribu ini nggak boleh diakui. Nah, tadi ya. Sehingga di 2022 dia akan lebih tinggi bayar pajaknya daripada pencatatan di IFRS. Nih, IFRS reporting kita harusnya cuman pre-tax financial income-nya 450. Tetapi di pajak di sini nggak mengakui yang 50 ribu. Di sini kan ada nih 50. Di sini nggak diakui gitu. Sehingga taxable income-nya 500 ribu lebih tinggi. Sehingga income tax expense-nya kalau by IFRS itu 180, by income tax payable lebih tinggi 200. Nah, 50 ribu ini nanti 500 ribu, ya 50 ribu ini nanti kapan diakui di pajak? Di tahun depan ketika udah benar-benar dibayarkan. Tadi kan masih liability ya. Misalnya di Januari atau Februari tahun depannya udah dibayar. Tadi secara cash. Nah, ini nanti berarti akan muncul di tahun selanjutnya di 2023. Akan kembali yang sebelumnya 200 ribu di 2023 berkurang jadi 180 ribu berdasarkan tax reportingnya. Itu kurang lebih. Itu yang namanya temporary difference. Sehingga teman-teman menjurnal income tax expense-nya ini by IFRS ya sama ya 180 ribu. Tetapi yang dibayarkan 200 ribu tadi ya. Perbedaan inilah yang akan menjadi DTA, Deferred Tax Asset, senilai 20 ribu. Saya lebih suka langsung pakai yang ini teman-teman, nggak usah berkali-kali ngitung. Langsung di sini. Oh ini 180 ini adalah expense. Ini expense. Ini yang dibayarkan atau income tax liability-nya atau ini income tax expense-nya. Perbedaannya di mana? Kalau debit ya berarti DTA, kalau kredit ya DTL. Nah, income tax payable-nya ini kan kredit lebih gede ya, berarti sisa debit. Sisa debit ya pasti yang kalau debit ya di sini teman-teman deferred tax asset. Kemudian di 2023 karena kebalikannya ya income tax expense-nya cuman lebih tinggi 200 ribu, kemudian income tax payable-nya 180 di sini, sehingga deferred tax asetnya yang sebelumnya diakui di 2022 dibalik akan hilang di 2023 gitu. Nol jadinya. Ini jadi nol kayak gini. Laporan keuangannya tadi kalau di 2022 di sini jadi 450 ini dikali 40% kan 180 nih ke sini. Tetapi
Kalau bayar pajaknya cuma 200, sehingga ada defer 20.000. Nah, current ada defer. Nah, kemudian gimana ketika ada kemungkinan bahwa itu will not realize. Jadi, a company should reduce a deferred tax asset if it is probable that it will not realize some portion of or all of the deferred tax asset. Nah, probable means a level of likelihood of at least slightly more than 50%. Jadi ketika ada kemungkinan yang probable atau eh di atas apa namanya? Sorry, wait a minute. Di atas 50% sedikit kemungkinan ini akan tidak bisa direalisasikan. Itu perlu disesuaikan teman-teman. Yaitu either di deferred tax aset atau di deferred tax liability. Kita lihat contohnya. Assume that Jensen SA has a deductible temporary difference of 1 million at the end of its first year of operations. Its tax rate is 40%, which means it records a deferred tax asset of 500,000. Jadi ada 400.000, ada deferred tax asset. Dari mana? Ada deductible temporary difference, ada perbedaan senilai 1 M ini perbedaannya. Jadi misalnya mungkin ya, kalau by pajak, jangan by pajak, by FRS itu dia ada 6 M gitu keuntungannya, income net income-nya. Tapi by pajak cuman 5 M, jadi ada perbedaan 1 M. Sehingga 1 M ini dikalikan 40%-nya akan ada 400.000 perbedaannya. Asumsikan dengan mengasumsikan 900.000 of income tax payable, Jensen records income tax expense, the deferred tax asset and income tax payable as follows. Nah, income tax ya diasumsikan ternyata income tax payable atau yang harus dibayarkan kepada apa namanya tax authority itu adalah 900.000. Nah, maka kalau teman-teman di sini soalnya udah ketahuan 400.000 ya berarti di sini DTA 400.000 tulis, berarti sehingga income tax expense-nya sisanya aja di sini tulis 900 dikurangi 400 ya sisanya 500 ke sini teman-teman. Gitu ceritanya kayak gitu. Intinya income tax expense ini adalah yang by IFRS, kalau ini adalah yang by tax authority. Itu. Nah, ternyata nih teman-teman dari ceritanya, after careful review of all available evidence, Jensen determines that it is probable that it will not realize 100,000 of these deferred tax assets. Jensen records this reduction in assets value as follows. Jadi setelah apa namanya careful, setelah review itu ternyata diketahui tidak akan dirilis ini dari 400.000 yang di sini itu tidak akan dirilis nilai 100. Kenapa tidak akan dirilis? Ya bisa jadi karena deductible temporary-nya ini kan kalau by IFRS kan secara ini accrual udah diakui. Tetapi setelah diakui diperkirakan nggak jadi ini. Nggak jadi. Misalnya harusnya ada contohnya yang tadi ya. Contohnya tadi itu apa ya? Expense warranty ya tadi ya. Expense warranty. Ternyata pelanggan nggak banyak ini yang mengembalikan barang kita, garansi kita jadi nggak jadi. Nah, ketika nggak jadi itulah harus diakui, dikurangi si deferred tax asset yang udah kita terlanjur jurnal di sini, gitu. Sehingga di sini diakui diperkirakan 100.000 itu tidak akan direalisasikan. Itu. Nah, kemudian setelah berjalan tadi
Jensen apa ini? Jensen evaluates the deferred tax asset account at the end of each accounting period. Nah, jadi setelah DTA tadi diakui 400.000 di awal, kemudian di saat tahun berjalan itu berkurang di sini, berkurang 100.000 tadi setelah penilaian. Nah, kemudian di akhir ternyata berbeda lagi teman-teman. Berbeda bolak-balik. Tadi berkurang jadi 300. Kenapa 300? Karena tadi 400 dikurangi 300, dikurangi 100 jadi 300 ya teman. Awalnya ini 400, kemudian berkurang 100, kemudian setelah di akhir tahun itu dievaluasi. Oh ternyata masih mungkin lagi ini, misalnya tadi yang warrantinya masih mungkin lagi nih balik ke kita, dievaluasi lagi ternyata harusnya 350 nih. Berarti deferred tax asetnya ya berubah lagi, di sini nambah lagi 50.000. Itulah pokoknya bolak-balik lah. Ada kemungkinan itu mungkin. Teman-teman UTS ya teman-teman lihat di soalnya apakah kejadiannya kayak gitu atau gimana gitu teman-teman. Sebentar saya lihat. Oke, itu teman-teman terkait DTA dan DTL. Kemudian kita sekarang akan membahas terkait selanjutnya masih sama sih. Identify additional issues in accounting for income tax, sama aja lah ini. Nah, income statement presentation. Formula to compute income tax expense. Income tax payable or refundable. Ya ini income tax yang dibayarkan lah gitu. Ditambah atau dikurangi change in deferred income tax itu adalah total income tax expense or benefit. Apa sih maksudnya? Ya kita lihat ya ke depannya. Ah iya, ini tambahan penting juga nih. In the income statement or in the notes to the financial statement, a company should disclose the significant component of income tax expense attributable to continuing operation. Jadi harus didisclose apapun lebih banyak, lebih jelas, lebih baik ya kalau di notes to financial statement. Termasuk terkait eh tax in expense attributable to continuing operation gitu. Kalau yang discontinued biasanya ada bagian tersendiri. Nah, ini masih sama lah kayak tadi lah ceritanya ya. Jadi contohnya di income statement tadi yang masih sama ini 70.000 ini 40%-nya adalah 28.000, tetapi yang dibayarkan cuma 16.000 sehingga ada defer senilai 12.000. Apalagi nih. Nah, temporary difference itu secara umum itu ada yang nambah, ada yang ngurang gitu. Kalau nambah itu kalau teman-teman bingung nanti pokoknya secara tadi aja ya mikirnya ya, teman-teman. Kalau gedean yang dibayarkan kepada si tax authority berarti gedean yang dikredit nih. Nah, expense-nya lebih kecil sehingga di debit ditambahkan deferred tax asset. Kalau gedean yang expense yang kita akui by IFRS berarti expense debitnya lebih gede nih. Gitu. Nah, kemudian kreditnya yang dibayar kepada tax authority lebih kecil sehingga muncul deferred tax liability. Itu aja lah pokoknya. Contohnya, examples of temporary difference. Nah, ini contoh-contoh terkait temporary difference, teman-teman. Ada revenue or gains are taxable after they are recognized in financial income. Itu menjadi DTL. Temporary difference yang jadi DTL. Ingat, DTL itu muncul kalau yang kita bayarkan kepada pajak itu lebih kecil daripada expense kita. Intinya kita udah ngakui expense, eh, apa namanya, iya, kita udah ngakui pendapatan tapi pajak belum, sehingga expense pajak kita lebih gede daripada expense by pajak.
atau intinya lebih gede daripada uang yang harus kita bayarkan kepada pajak. Pokoknya otaknya dipakai logika yang tadi ya teman-teman ya. Pakai yang kalau gedean yang debit atau gedean yang kredit gitu. Antara debit itu siapa maksudnya? Debit itu tax expense by IFRS. Kredit itu apa maksudnya? Kredit itu maksudnya tax payable yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak. Contohnya, an asset, contohnya, account receivable or investment may be recognized for revenues or gains that will result in taxable amount in future years when the assets is recovered. Sampel, sales accounted for, ya account berarti ada account receivable nih teman-teman. Jadi udah ngakui pendapatan sebenarnya perusahaan. Berupa apa? Ya, misalnya di sini account receivable pada sales gitu ya. Kita udah ngakui pendapatan, tapi kan belum dibayar masih account receivable. Itu nanti akan terlihat pendapatan kita itu lebih tinggi daripada yang dipajak. Sehingga by IFRS akan lebih tinggi daripada yang dipajak. Pendapatannya, EBIT-nya. Net income-nya akan lebih tinggi daripada yang dipajak. Karena salesnya di sini account receivable belum dibayarkan. Kebalikannya ketika AR ini dibayarkan di tahun selanjutnya, padahal kita udah nggak sales lagi di tahun selanjutnya itu, maka di pajak pendapatan kita versi pajak di tahun depan itu akan lebih tinggi, akan membalik situasi yang di tahun ini. Kalau kembali ke tahun ini, tadi, ketika pendapatan kita akan lebih tinggi, nanti expense yang kita catat, tax expense yang kita catat, itu akan lebih besar yang di debit. Jadi debit ini akan lebih besar daripada yang di kredit. Jadi, ini kok jadi gini ya. Expense, kayaknya bener deh harus beli tab ini teman-teman saya. Jadi expense ini akan lebih gede daripada yang di sini taxnya, tax liability di sini yang di kredit. Lihat. Nah, ketika ini lebih tinggi daripada sini, otomatis di sini akan muncul defer tax liability supaya setara, supaya balance. Gitu. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua, contract accounted for under the percentage of completion method for financial reporting and cost recovery method atau zero profit for tax purpose. Jadi kalau kontrak jangka panjang seperti bab sebelumnya ya, bab 18 sebelum UTS, itu kita pakai misalnya perusahaan baik pencatatan SAK atau FRS-nya itu pakai percentage of completion sehingga kita akan udah dapat mengakui pendapatan sesuai presentasi komplesinya. Nah, misalnya udah 50% gitu. Tetapi di perhitungan perpajakan itu menggunakan cost recovery. Cost recovery-nya itu misalnya 50%-nya itu kan misalnya duitnya 50 juta yang kita dapat, tetapi yang kita keluarkan 60 yang kita keluarkan cuma 30 juta sehingga ada keuntungan sebenarnya di situ kan mengakui keuntungan 20 juta kan kita by IFRS. Tetapi nggak diakui nih by pajak. Jadi pajak ngakuinya cuma 30 juta atau cost recovery tadi. Otomatis pendapatan kita terlihat lebih tinggi by IFRS daripada by tax-nya. Otomatis eh, pengenaan yang dikenakan pajak expense-nya kita juga akan lebih tinggi daripada tax liability yang harus kita bayarkan ke negara sehingga akan muncul DDL. Ini teman-teman baca sendirilah intinya kalau yang dari sisi revenue atau gain yang taxable itu akan memunculkan DTL eh, apabila dia itu diakui secara accrual tetapi dipajak baru diakui secara cash basis di tahun selanjutnya. Itulah pokoknya di tahun ini kalau ada revenue atau pendapatan yang lebih tinggi
daripada pajak, itu akan menjadi DTL. Kemudian kebalikannya, expense or loss, kalau tadi revenue ya, are deductible after they are recognized in financial income, menjadi deferred tax asset. Nah, apa aja tadi? Product warranty liabilities. Kita ketika menjual produk, kita udah ngitung garansinya. Kenapa dihitung sekarang? Karena penjualannya sekarang, accrual basis kan. Gitu. Sehingga kita udah ngitung garansi 50 juta katakanlah. Itu perkiraan, by perkiraannya akan ada pengembalian 50 juta di tahun-tahun selanjutnya. Sehingga kita akui warranty expense pada warranty liability itu senilai 50 juta. Pajak nggak mengakui itu sebagai warranty expense, itu nggak boleh sama pajak. Karena belum tentu kan orang meminta garansi, siapa tahu awet semua barangnya, sehingga nggak ada garansi. Sehingga pajak nggak mau mengakuinya. Nah, otomatis di tahun itu expense-nya kita akan lebih tinggi daripada expense yang diakui pajak. Ketika expense kita lebih tinggi, otomatis earning before income tax kita juga akan lebih tinggi daripada pajak. Eh, eh, enggak, akan lebih rendah. Ketika expense kita lebih tinggi, earning kita kan jadi lebih rendah daripada pajak, karena pajak nggak mengakui expense tersebut. Otomatis, kan kalau tadi kan ini ya, ada expense, eh, income tax expense pada income tax liability. Nah, otomatis pencatatan kita BFRS ini lebih rendah, dan yang ini lebih tinggi, yang income tax liability-nya ini lebih tinggi. Otomatis di sini akan muncul deferred tax asset supaya ini balance. Karena ini lebih rendah, ini income tax eh, expense ini lebih rendah, sehingga supaya balance ini muncul DTA. Termasuk estimated liabilities related to discontinued operation. Ya, liability yang udah, biasanya kan kalau accrual basis PFR kan lebih ke hati-hati begitu ya, sehingga ke depannya itu misalnya udah akan terjadi apa, itu udah diakui secara accrual di tahun ini kayak garansi tadi. Tapi kalau by pajak belum, karena baru nanti kalau memang udah benar-benar dibayarkan tax, dibayarkan expense tersebut, baru bisa diakui sebagai expense. Termasuk juga litigation accrual, bad debt expense ini, itu misalnya kayak gitu-gitu. Intinya kalau kita expense kita lebih tinggi daripada pajak, laporan keuangan bayar pajak akan muncul DTA gitulah. Karena yang kita bayarkan pajaknya secara cash ke negara lebih tinggi daripada yang kita akui sebagai expense di laporan posisi keuangan kita. Nah, kemudian revenue or gains are taxable. Ini masih kembali ke revenue or gain lagi ya, kembali. Nah, itu bisa jadi kalau revenue itu juga bisa jadi deferred tax asset. Kalau di atas, ini kan bisa jadi deferred tax liability karena kita mudah mengakui revenue tapi pajak belum. Nah, liability, kalau ini kebalikannya teman-teman. Liability may be recognized for an advance payment for good or service to be provided in future years. But for tax purpose, the advance payment is included in taxable income upon the receipt of cash. Ini teman-teman. Kalau ini tadi yang di atas ini adalah account receivable, penjualan account receivable, sehingga kelihatan lebih banyak revenue kita, eh,
apa namanya by laporan keuangan posisi keuangan. Kalau ini kebalikannya teman-teman. Kalau kita mendapatkan pendapatan diterima di muka perusahaan kita sebagai perusahaan, kita kan belum mengakui pendapatan kan sebenarnya. Kalau dapat pendapatan uang muka katakanlah, kita kan mengakui cash, oke cash masuk. Tapi di kreditnya kan kita akui sebagai liability teman-teman. Artinya liability untuk memenuhi eh, uang muka tadi di tahun selanjutnya. Kan jadi liability kan. Contohnya ini ya, subscription receive in advance. Kita kita sebagai subskripsi ya, misalnya ini para pecinta bola ini. Kemudian berlangganan kok Netflix? Bukan bola ya. Para penonton film. Hmm, Netflix selama setahun gitu, langganan selama Netflix. Sebagai Netflix itu kan udah dapat duitnya. Tetapi karena setahun, masih setahun ke depan, itu kan belum diakui sebagai pendapatan kan, tapi sebagai liabilitas kan, gitu. Nah, itu baik laporan keuangan berdasarkan FRS. Tapi berdasarkan tax basis yang subscription diterima di muka oleh si Netflix tadi, itu harus diakui sebagai pendapatan di tahun diterimanya cashnya itu. Itu makanya kalau terjadi seperti itu, otomatis nanti aku tulis lagi ya. Ini IT itu income tax ya. Ini E-nya expense. Income tax liability L. Otomatis ketika pajak udah mengakui pendapatan, dia ini akan lebih tinggi kan? Nah, ketika dia lebih tinggi, otomatis di sini biar balance kita munculkan deferred tax asset. Ya, itu ya teman-teman ya. Termasuk advance rental receipt. Nah, pokoknya yang duit diterima di muka lah, itu pendapatan diterima di muka itu akan meningkatkan income tax liability gitu sehingga muncul DTA. Nah, ini juga kayak gitu, expense yang kebalikannya dengan yang di atas tadi. Kalau di atas ini kan yang estimasi product warranty liability, estimated liability, kemudian udah diakui di tahun itu. Kalau ini kebalikannya, teman-teman. Nah, the cost of an asset may have been deducted for tax purpose faster than it was expensed for financial reporting purpose. Jadi lebih gede. Nah, contohnya apa nih? Ya, langsung aja lah. Depreciable property, depletable resource, and intangible. Nah, kayak gini. Amounts received upon future recovery of the amount of the assets for financial reporting through use or sale will exceed the remaining tax basis of the assets and thereby result in taxable amount in future years. Nah, nah, ini kebalikannya. Kalau di sini tadi, teman-teman, kita kan seperti membayar dulu nih, seperti sudah mengakui, sebentar saya minum. Ini kita udah seperti mengakui sebagai expense, padahal belum belum ada pengembalian barang. Itu kalau ini sebagai warranty belum ada yang harus dikeluarkan, uang cash yang dikeluarkan, kalau itu litigation accrual kayak gitu. Atau bad debt expense itu. Belum ada uang yang dikeluarkan sehingga eh, akan muncul DTA. Sehingga karena ini lebih apa namanya lebih tinggi income tax liability-nya gitu. Ini kebalikannya, income tax liability-nya itu lebih rendah di tahun tersebut, teman-teman. Atau income tax expense-nya itu lebih rendah. Nah, itu juga bisa aja itu terkait perbedaan ini. Nah, ini kita lihat contohnya ini nih, udah.
prepaid expense, nah, that are deducted on tax return in the period paid. Nah, prepaid expense. Jadi ada expense-expense yang kita bayarkan deducted on the tax return in the period paid. Nah, prepaid expense itu kan sebenarnya akan jadi aset kita ya teman-teman ya. Misalnya nih, kita membayar terkait eh, kebalikannya, kita membayar terkait apa namanya? Kita menyewa barang prepaid expense. Kita menyewa tempat atau kalau di sini depletable resource. Depletable resource. Kita membayar untuk membeli suatu hak untuk mengeksploitasi suatu tempat gitu. Katakanlah gunung gitu. Di situ ada apa namanya? Gunung itu biasanya resource-nya marmer. Marmer ataupun di situ ada batu marmer, kemudian apa lagi yang di gunung ya? eh Batu apa sih itu namanya? Granit. Nah, susah amat mikirnya. Granit. Di situ kita udah ngeluar sebagai perusahaan, kita udah mengeluarkan duit ini. Hmm. Expense. Tapi di situ kan sebagai perusahaan kan nggak mengakui expense itu semuanya. Katakanlah haknya ini akan berjalan selama 10 tahun. Lah expense-nya itu akan kita akui sebagai expense ya 10 tahun. Ketika kita membayar hak untuk depletable resource, katakanlah tadi gunung, itu kita akan mengakui aset gitu teman-teman. Biasanya kita akan mencatat sebagai aset, aset untuk mengelola apalah gitu ya gunung pada cash gitu. Tetapi by pajak, ini bukan aset teman-teman. Ini udah diakui sebagai sebagai pengeluaran saat itu juga gitu teman-teman. Sudah diakui sebagai pengeluaran saat itu juga. Sehingga ketika ini udah diakui sebagai pengeluaran saat itu juga, nah, itu akan di sini bukan aset kan berarti jadi expense kan kalau bayar pajak. Nah, bayar pajak kan jadi expense. Ketika expense bayar pajak ini lebih tinggi, otomatis nanti kan nanti kan yang kita bayarkan kepada pajak jadi lebih rendah. Ini pendapatannya katakanlah 100, pendapatan kita in total. Kemudian baik kita itu kan tadi pembayaran depletable resource gunung tadi, itu kan kita akui sebagai aset. Jadi nggak ada mengurangi. Tapi katakanlah itu harganya 50.000 gitu. Jangan 50.000, 20.000 gitu. Nah itu udah diakui sebagai pajak, sebagai expense di pajak. Sehingga di sini katakanlah sisanya otomatis 80. Sehingga baik kita, baik IFRS itu sebenarnya masih 100 nih pendapatan kita. Tetapi baik pajak pendapatan kita cuma 80. Sehingga yang apa namanya income tax expense ITE. Kemudian di sini ada income tax liability ITL. Income tax expense kita itu pengalinya kan katakanlah sini 50% itu income tax-nya atau 20% income tax-nya. 20% di sini income tax expense kita adalah 20% itu dibagi 5 ya. Ya. 100 bagi 5 di sini 25. Nah, di sini income tax liability-nya kali 20% sini 20. Sehingga di sini muncul deferred tax liability senilai 5 supaya balance gitu teman-teman. Begitu pula kalau tadi kan saya nyeritain terkait hak untuk mengelola resource gunung. Nah, itu begitu pula
terkait contohnya tadi prepaid expense yang lain, kita perusahaan eh, apa namanya, perusahaan jual beli apa material lah, material di samping rumah saya itu material dia nyewa selama 10 tahun. Nah, nyewa selama 10 tahun. Nah, berarti aset kita pencatatan sebagai FR, by FRS aset. Tetapi by pajak itu udah langsung bisa ngurangin pajak. Sehingga sama, expense by FRS-nya lebih tinggi daripada pajak yang harus dibayarkan. Sehingga muncul DTL atau Deferred Tax Liability. Udah berapa? Nah, kemudian ini teman-teman baca sendiri. Nah, kemudian selain tadi temporary difference, teman-teman, sebenarnya ada satu lagi, yakni ini teman-teman, permanent difference. Nah ini kalau permanent difference itu ya sampai kapanpun ya nggak akan balik, nggak akan dipulihkan, gitu. Jadi harus dikeluarkan dari laporan keuangan kalau ini. Tidak bisa menjadi differ gitu. Nah, contohnya, result from item that enter into pre-tax financial income but never into taxable income. Atau kebalikannya, enter into taxable income but never into pre-tax financial income. Ini affect only the period in which they occur. Hanya berimplikasi di periode berkenaan terjadinya. Kemudian do not give rise to future taxable or deductible amounts, dan there are no deferred tax, nggak akan ada DTA dan DTL kalau permanen. Ya namanya saja permanen. Ini contohnya teman-teman baca sendiri ya. Contohnya yang item are recognized for financial reporting tapi tidak recognized for tax purpose. Contohnya interest received on certain type of government obligation. Jadi tipe-tipe obligasi yang ternyata tidak tidak dikenakan pajak gitu. Bunga obligasi yang tidak dikenakan pajak gitu. Padahal kalau di financial purpose itu ditulis dikenakan, di recognize, itu berarti akan ada permanent difference. Begitu pula expense incurred terkait income yang bebas pajak gitu. Berarti di ada perbedaan permanen. Kemudian fines and expense resulting from a violation of law. Kena hukuman itu ya, expense terkait hukuman itu ya nggak ngurangin pajak gitu. Dan seterusnya teman-teman. Baca-baca sendiri ya. Nah, sebentar. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Kalau tadi kita udah bahas secara menyeluruh ya, bagaimana deferred tax asset, deferred tax liability. Nah, ini kita selanjutnya akan bahas terkait tax rate consideration, terkait future tax rates. Nah, ini intinya. If new rates are not yet enacted for future years, eh, ini mah nggak ada atas. A company must consider presently enacted change in the tax rates that become effective for particular future years. Gimana nih Pak kalau ceritanya tahun depan atau beberapa tahun lagi akan ada perubahan tax rate? Kan nanti akan mempengaruhi terkait DTA sama DTL tadi. Iya, kenapa? Karena nanti ketika di tahun selanjutnya
untuk pembayaran pajak kan sesuai rate yang baru. Padahal yang kalau baik tadi kita bahas kan DTA, Deferred Tax Asset, atau Deferred Tax Liability kan dengan pajak yang tahun ini. Itu ada perbedaan. Ya, ini di sini must consider. Nah, itu harus dikonsiderasikan saat ini nih teman-teman. Dari saat ini, di tahun ini sekalian dihitung perkiraan DTA-nya yang benar berapa. Tuh, berdasarkan informasi eh, yang terbaik gitu. Contohnya nih, one group at the end of 2019 has the following cumulative temporary difference of the 300,000 computed as shown. Jadi book basis of depreciable assetnya 1 juta, tax basis depreciable assetnya 7 juta. Sehingga ada different secara kumulatif 300 juta. Jadi perbedaan ini ya berarti ya depresiasi ya ini ya. Kemudian asumsikan 300 ribu ini akan reverse and result in taxable amount in the future. Sebagaimana dengan with the enacted tax rate shown. Tax rate-nya berbeda ini. Sebelumnya 40 di tengah-tengah 35, kemudian di 2000 selanjutnya 30 30. Cukup unik sih sebenarnya. Tax rate-nya secepat itu berubah, ini yang aneh yang tengah-tengah. Dari 35 ke 30. Tapi ya nggak apa-apa, ini untuk contoh gimana perlakuannya aja ini sebenarnya. 300 ribu ini ceritanya akan reverse di tahun 2020, 21, 22, 23, 24 senilai 80, 70, 60, 50, dan 40. Itu teman-teman ceritanya. Sehingga akan reverse 300 ribu ini akan reverse di 1, 2, 3, 4, 5 di 5 tahun selanjutnya. Nah, deferred tax liability ini berapa? Apakah langsung katakanlah ini tahun 2002, ini 2019 ya ini ya. 2019. 2019 ini 300 ribu kan rate-nya 40. Harusnya kan kalau 300 ribu kali 40%, itu kan sini 120K nih. Iya kan? Ini kan harusnya 120K nih. Ini nggak boleh diakui 120K sebagai deferred tax liability. Teman-teman, nggak boleh diakui sebagai deferred tax liability. Kenapa? Karena akan ada perbedaan, ada informasi yang udah masuk ke kita, yang mana itu informasinya valid, akan ada perubahan. 3 tahun lagi berubah jadi 35%. Kemudian 4 tahun lagi berubah lagi jadi 30%. Kita harus ngitung satu-satu, teman-teman. Harus ngitung satu-satu di tahun berkenaan. Sehingga di tahun 2020, 32 dihitung, 2021, 28, dan seterusnya di tahun 2024, 12. Alhamdulillah. Sehingga ketemu 108 in total. Ya, 108 inilah yang diakui sebagai DTL. Itu, teman-teman. Nah, the total, kok nggak ada? The total deferred tax liability at the end of 2019 is 108,000. Kemudian Kemudian bisa aja direvisi, teman-teman ya. A company reports the effect as an adjustment to income tax expense in the period of the change. Bisa aja direvisi. Tadi ya, misalnya yang 35% ini nggak jadi diberlakukan, tetap 40% ya. Nanti direvisi gitu, DTA-nya, DTL-nya, Deferred Tax Liability. Nah, ini contoh. Nah, ini contohnya angkanya beda lagi. Kenapa nggak pakai tadi aja ya? Contoh, assume that on December 10th, 2021, a new income tax act is signed
is signed into law that lowers the company tax rate from 40% to the 35%. Berlaku mulai 1 Januari 2023. Jika hostel has memiliki temporal difference at the beginning of 2021 related to 3 million of excess check depreciation. Jadi ada 3 juta perbedaan ini teman-teman, temporary difference di sini ya. Hati-hati, ini bukan fixed difference ya. Bukan permanent difference, ini temporary. Sehingga ingat-ingat itu akan reverse di tahun-tahun selanjutnya kalau temporary difference. Sehingga deferred tax liability-nya harusnya adalah 1.200.000 gitu ya teman-teman. Pada 1 Januari 2021. Tetapi taxable amount related to this difference are scheduled to Nah, tetapi akan ada perubahan nih ceritanya. Jadi 35% pada tahun 2023. Sehingga yang 1.200.000 ini harus kita sesuaikan teman-teman. Meskipun sebelumnya udah pas harusnya 3 juta kali 40% kan 1,2. Harus kita hitung. Nah, ternyata 2022 ini masih berlaku 40%. Oh, oke, masih 400.000. Tahun 2023 udah pakai 35 dan 2024. Oh, beda jadi 350, 350. Sehingga in total berubah jadi dari 1,2 menjadi 1,1. Hingga kita sesuaikan deferred tax liability-nya kita kurangi. Yang sebelumnya 1,2 menjadi 1,1 dikurang. Berarti ini dikurangi 100.000. Ada journal entry penyesuaian at the end of 2021. Oke teman-teman, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di Learning Objective 3 di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.